Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Surtianingsih, saya owner dari Srijanasa Dance School, part of Yayasan Srijanasa Indonesia. Srijanasa ini adalah laboratorium tari, di mana di sini kita belajar tari mulai dari tari tradisi, modern hingga kontemporer. Nah, jadi di sini anak-anak belajar bagaimana menari dengan benar, kemudian bagaimana menghidupkan tari yang dia tarikan, lalu menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam tarian tersebut. Jadi sebenarnya sederhana, alasan saya mendirikan lab ini adalah pengen anak-anak di Sumatera Selatan, khususnya Palembang itu ada penuangan ekspresi. Karena waktu saya kecil, waktu saya juga masih remaja, itu tuh sulit sekali mendapatkan akses untuk menari dengan baik gitu loh. Jadi untuk latihannya sendiri, dulu saya belum tahu bagaimana menari yang baik, tekniknya seperti apa, lalu bagaimana menghidupkan tarian itu sendiri. Jadi saya merasakan kehausan di masa dulu yang itu tidak tertanggulangi gitu loh. Nah, saya pengen anak-anak di sini itu bisa menyampaikan ekspresinya, serta tentu saja tidak hanya menyampaikan ekspresi, tetapi mereka bisa dengan tarian mereka bisa lebih sehat karena otot-ototnya terbangun. Lalu sebagai penuangan healing atau penyembuhan untuk diri sendiri, karena dengan tari kita tuh sebenarnya berkomunikasi dengan diri sendiri, mengunjungi diri sendiri gitu loh. Dan tentunya bonusnya kita bisa mempromosikan budaya Indonesia itu ke luar negeri. Nah, itu bonusnya. Syarat dari bisa bergabung sini apa aja syaratnya? Kalau kita sendiri itu terbuka untuk umum, dan tentunya ada biaya administrasi. Di sini kita buat programnya itu 4 bulan belajar, lalu kita ujian performance. Nah, di situ anak-anak dilatih kepercayaan dirinya, kemudian mereka show up hasil belajar selama 4 bulan gitu. Nah, kita semacam kalau di sekolah itu kayak kelulusan gitu, kelulusan per materi itu nanti dia naik grade lagi. Karena masing-masing tarian itu punya kesulitan dan tekniknya itu punya keunikan sendiri. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba belajar ini, tiba-tiba belajar ini. Jadi ada step by stepnya gitu. Kalau untuk batas umur nggak ada. Bahkan murid private saya tuh ada yang umur 35 ke atas. Jadi emang anak-anak dan murid-murid di sini tuh diberikan ruang untuk dirinya sendiri gitu. Pengalamannya sebenarnya untuk dirinya sendiri itu lebih kepada satu, bisa menghargai dirinya, yang kedua bisa mengendalikan dirinya sendiri, kemudian yang ketiga itu bisa mengekspresikan dirinya dengan lebih merdeka gitu. Lalu yang keempat adalah dia bisa merasakan kerjasama atau support dari orang-orang terdekat, terutama orang tua, bagaimana mereka bisa pentas gitu. Karena kalau saya mengalami sendiri ketika misalnya mau pentas tidak disupport, itu luar biasa tekanan psikologinya gitu. Nah, itu menurut saya hal yang paling mendasar. Nah, kalau itu sebenarnya sudah dilewati oleh anak-anak, maka untuk dia naik level seperti dia masuk ke panggung-panggung nasional, panggung-panggung internasional, itu sudah mungkin bisa diraih gitu kan. Nah, kalau di sini sendiri, kalau panggung-panggung nasional itu kita ada Temu Budaya se-Indonesia di Manado, lalu Temu Taman Budaya se-Indonesia di Ambon, kemudian Festival Besanja di Bangka Barat, festival apalagi ya,
Pokoknya itu di lokomotif di Bangka Barat juga. Lalu festival kesenian di Malang. Kemudian festival kesenian Nusantara di Muara Enim. Lalu festival Payung Indonesia tahun 2019 di Jogja. Terus Kagoshima Asian Youth Art Festival Jepang tahun 2017. Asia Pacific International Dance Festival 2019 di India, New Delhi. Lalu kita ada kerjasama dengan Kedutaan Besar Kuala Lumpur, Republik Indonesia tahun 2019. Kemudian kita kerjasama dengan Taman Indonesia Kaya. Waktu itu kita ada program Indonesia Menari se-Indonesia. Kami yang nge-held di Sumatera Selatan. Kemudian beberapa undangan sebenarnya dari Praha, Austria. Itu beberapa undangan. Terus kemarin kita baru saja dari Marrakesh World Folklore Festival 2023. Itu mewakili Indonesia, dan kami difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan.